untuk kesediaan Dr. Prarindra mengikuti memberikan kita materi ini. Terima kasih, Dok. Waktu dan kesempatan saya berikan, Dok. Silakan, Dok. Oke, terima kasih. Sebentar. Ini saya harap ada teman-teman yang menghubungi dari bagian keperawatan anak ya, jadi masih bisa tetap masuk di tengah-tengah presentasi, enggak apa-apa. Sebentar. Slide saya sudah ada belum, Dok? Sudah kelihatan? Oke, Dok. Sudah kelihatan, Dok. Oke. Saya langsung aja ya. Aduh. Mungkin apa? Banyak kesalahan teknis, ada suara-suara aneh, suara ayam atau suara motor lewat, nggak apa-apa ya, maklum aja karena lewat online jadi banyak keterbatasannya. Oke, kita mulai aja. Ini saya mengambil tema untuk yang pertama kali pertemuan pertama ini tentang memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Saya ngambil tema ini bukan tanpa tujuan, jadi ini merupakan prinsip dasar dari kesehatan anak itu seperti apa. Jadi ilmu kesehatan anak itu tidak hanya mengenai penyakit-penyakit ataupun problem-problem pada anak, tetapi anak-anak yang sehat juga harus tetap terpantau. Jadi bukan hanya anak sakit yang ke dokter anak, tapi anak sehat juga harus tetap ke dokter anak karena akan dipantau pertumbuhannya, imunitasnya apakah sudah terbentuk atau tidak, apalagi pada bayi yang masih pada bayi-bayi yang baru lahir terutama ya. Oke, ini berdasarkan WHO, tadi sudah sempat disinggung juga sama Dokter Yain dan Dokter Yosua. Bagaimana sih pembagiannya itu? Anak itu berdasarkan usia atau berdasarkan panjang tangan atau tinggi badan? Nah, ini kalau dari WHO di sini membagi dari beberapa klasifikasi. Yang pertama bayi prematur. Bayi prematur itu kurang dari 37 minggu. Kurang dari bukan sama dengan, berarti kurang dari 37 minggu. Artinya bayi 37 minggu itu masih dikatakan bayi prematur. Oke, bayi aterem atau term newborn itu lebih dari 37 minggu. Lebih dari 37 minggu ke atas, artinya 38, 39, itu yang dikatakan bayi aterem. Kemudian neonatus. Neonatus itu yang berada di bangsal perina. Perinatologi itu 0 sampai 30 hari atau usianya 1 bulan. Kurang dari 1 bulan. Infant 1 bulan sampai 2 tahun. Kemudian young child itu 2 sampai 6 tahun, anak-anak 6 sampai 12 tahun, dan adolesen atau remaja 12 sampai 18 tahun. Nah, ini kita selain dari WHO ada juga dari AAP. AAP juga serupa dengan WHO. AAP itu American Academy of Pediatrics. Ini kiblatnya dokter anak ya. Selain dari WHO, kita melihat dari AAP juga. Ini AAP juga membagi hampir sama, ya berdasarkan usia gestasi yang preterm dan juga aterm. Infancy, childhood, adolescent, dan young adult. Oke, bagaimana untuk di Indonesia? Di Indonesia menggunakan, memang di beberapa negara ada yang memakai batasan usia. Batasan usia ada 19 tahun, 21 tahun. Tetapi di Indonesia kita menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu menetapkan tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu adalah ranahnya ke dokter anak. Artinya 18 tahun 1 hari itu sudah masuk ke bagian lain, maksudnya ke penyakit dalam atau ke tempat yang lain. Oke. Ciri khas anak. Ciri khas anak
yang perlu kita pahami, anak itu bukanlah dewasa yang diperkecil. Anak tuh punya ciri khas khusus. Dia berkembang menit demi menitnya melalui tahapan-tahapan untuk mencapai manusia dewasa. Ciri khasnya itu apa sih? Anak itu masih tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembangnya itu sejak konsepsi sampai berakhirnya masa remaja. Jadi masa remaja masih terus adanya perkembangan dan juga pertumbuhan. Tumbuh kembang merupakan proses yang berjalan secara simultan atau terus-menerus berkesinambungan sebagai ciri khas seorang anak. Anak menunjukkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan usianya. Jadi ada usianya, anak usia 1 bulan bisanya apa, kemudian 2 bulan apa, 3 bulan apa, tiap bulan itu ada perubahan. Nah, ini yang seperti saya singgung tadi, intinya tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu apa? Tumbuh itu bertambahnya ukuran, jumlah sel, jaringan interseluler, bertambahnya ukuran fisik, struktur tubuh yang bersifat kuantitatif, artinya dia bisa dihitung, ada nilainya, ada angkanya, seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, itu ada nilainya semua. Ada. Kemudian perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks atau bersifat kualitatif, artinya dia tidak bisa dihitung, tapi bisa kita nilai perubahan fungsinya. Dari yang awalnya tidak bisa jalan, jadi bisa jalan, belum bisa mengunyah yang baik, jadi bisa mengunyah, belum bisa bicara, awalnya cuma bicara mama, jadinya bisa mengeluarkan mama, papa dengan jelas. Nah, seperti itu, berkembang, fungsinya yang kita lihat. Kemudian tumbuh kembang. Tumbuh kembang ini anak dapat tumbuh dan berkembang melalui tahapan yang sesuai yang seperti tadi ya. Nah, kapan sih masanya pertumbuhan itu? Masanya itu yang dari sejak dalam kandungan sampai usia remaja tuh anak masih bertumbuh dan berkembang. Akan tetapi pertumbuhan tercepat itu seorang anak ada pada 1000 hari kehidupan pertama atau yang disingkat dengan 1000 HPK. Mungkin sudah banyak ya yang tahu, yang dengar 1000 HPK. Jadi 1000 HPK itu mulai dari masa konsepsi di dalam kandungan sampai 2 tahun usia anak. Nah, ini adalah yang sering disebut dengan golden period, periode kritis. Kenapa kritis? Karena ini adalah fase pertumbuhan yang sangat cepat dari otak. Otak dari anak usia anak usia 2 tahun, 80% otaknya sudah hampir menyerupai orang dewasa, anak 2 tahun. Sehingga nah, ini kita bisa lihat di dalam kandungan, dia 25% terbentuk otaknya. Kemudian dari sudah lahir, kemudian sampai usia 2 tahun terjadi percepatan. Kemudian sudah 80% nih, sudah 80% dari usia dewasa, dari otak dewasa. Kemudian naik lagi sampai masa remaja untuk persiapan menuju dewasa yang sesungguhnya. Sehingga sering dikatakan sekali kesempatan gunakan atau kehilangan, all or none. Faktor penentu tumbuh kembang optimal itu faktor genetik, turunan orang tua, faktor lingkungan yang dipenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang. Faktor genetik ini yang menentukan potensial dari anak, sedangkan faktor lingkungan penentu tercapai tidaknya potensial tersebut. Nah, ini kebutuhan dasar ini yang harus kita pahami ya. Memang selama ini mungkin kita hanya cenderung kalau pasien anak datang ke IGD dengan demam atau dengan kejang, kita hanya cenderung hanya mengobati. Itu sebenarnya sangat gampang lah, kalau pasien demam tinggal dikasih paracetamol, pasien kejang tinggal dikasih diazepam, fenobarbital, phenytoin, selesai. Tapi kita tidak lihat bagaimana kedepannya anak itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik atau tidak. Nah, makanya konsep-konsep seperti inilah yang harus kita
tahu, atau lebih bagus lagi kita pahami bersama. Oke, kebutuhan dasar anak. ASUH. ASUH ini kebutuhan biofisiko-psikososial, yaitu nutrisi, baik ASI, kemudian lanjut MPASI, kemudian makanan seimbang, kemudian imunisasinya, lingkungan rumah yang sehat. Itu masuk suara ini ya. Kemudian ada ASI. ASI itu kebutuhan emosi, kasih sayang dari kedua orang tua, dari keluarga, berupa ikatan erat dan selaras antara orang tua dan anak. ASAH, kebutuhan stimulus yang berperan penting untuk pengembangan anak, berupa dari awal ya pemberian IMD, inisiasi menyusui dini, proses menyusui, pijat bayi, pemberian makan, stimulasi multisensori. Nah, kebutuhan dasar anak inilah salah satu faktor lingkungan yang bisa kita lakukan intervensi. Kalau genetik itu kan sudah dari sononya ya, jadi kita sudah nggak bisa ngutak-ngutik lagi itu. Artinya genetiknya seperti itu, ya udah seperti itu. Nah, ini faktor lingkungan inilah yang kita bisa intervensi, kita masih bisa lakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, kalau kita perhatikan dari ASUH, ASI, ASAH ini paling banyak ada yang paling awal pada saat bayi baru lahir ya. Ini ASI, kemudian ini juga kasih sayang tuh berupa ASI, kemudian pemberian IMD juga mengasihi. Jadi ASI merupakan contoh awal kebutuhan dasar anak itu terpenuhi ASUH, ASI dan ASAH-nya. Nah, kita masuk ke ASI eksklusif. ASI eksklusif itu saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol, katanya kalau pemberian ASI di sini, maksudnya di Rumah Sakit Elim masih kurang greget. Nah, ini waktunya kita harus pelan-pelan bertahap harus meningkatkan edukasi, kita harus motivasi yang benar dengan yang baik kepada orang tua, kepada ibu. Sebenarnya edukasinya itu jangan saat mau lahiran baru kita lakukan edukasi, tetapi saat ANC. Oleh sebab itu diperlukan peran dari para bidan untuk melakukan antenatal care di sini. Tetap harus dimasukkan juga edukasi mengenai masalah menyusui, sehingga nanti untuk saat melahirkan ASI eksklusif itu dapat tercapai. Nah, ASI eksklusif itu apa sih? ASI eksklusif adalah ASI saja tanpa tambahan atau susu lain, bahkan air putih selama 6 bulan berturut-turut. Nah, kecuali obat sesuai anjuran tenaga kesehatan. Jadi anak baru lahir diberikan air putih, berarti dia sudah tidak ASI eksklusif. Walaupun ibunya tetap memberikan ASI tapi ditambah dengan air putih atau ditambahkan dengan teh atau dengan yang lain, minuman-minuman lainnya. Itu berarti artinya sudah tidak eksklusif lagi ASI-nya. Susu formula, nah ini susu formula. Susu formula dia memiliki memang mineral, vitamin, lemak, DHA, karbohidrat, protein, dan juga air. Tetapi ASI memiliki lebih banyak kelebihan dibanding susu formula ini. Jadi ada antibodi tidak dimiliki oleh susu formula. Hormon, antivirus, anti alergi, anti parasit, dan growth hormone tidak ada di susu formula yang mahal sekalipun. Jadi susu formula itu tidak mungkin menyamai ASI. Nah, ini sering banget nih. Ibu baru lahir, sudah panik. ASI-nya tidak keluar, Dok. Jadi saya kasih susu formula. Oh, kenapa mesti buru-buru? Karena kan proses mengasihi itu adalah proses alamiah. Tidak bisa kita seperti membuka keran ya. Kita buka keran, langsung ngalir. Bukan seperti itu prinsipnya. Jadi ASI itu secara bertahap. Semakin kita sering mengosongkan, semakin banyak produksinya. Bayi baru lahir mempunyai cadangan makanan berupa lemak, coklat, sehingga mampu bertahan 48 jam. 48 jam itu berarti 2 hari bayi baru lahir tidak diberikan apa-apa juga masih bisa bertahan. Jadi tidak perlu buru-buru untuk diberikan susu. Baru
2 jam anaknya nangis-nangis, langsung udah panik, lapar nih, butuh makanan, butuh susu. Ibunya belum misalnya pasien SC ya, belum sadar, masih terpengaruh obat bius, udah panik, nggak langsung susu formula. Sementara hak dari anak itu mendapatkan ASI, itu termasuk salah satu hak anak. Sementara kalau kita langsung memberikan susu formula tanpa memotivasi, tanpa memberikan edukasi terlebih dahulu, artinya kita sudah mengambil hak anak itu. Nah, mengambil hak anak itu kita harus tetap melakukan informed consent. Informed consent artinya harus ada tulisan tertulis. Tulisan tertulis kalau kita memberikan PASI atau susu formula. Seperti itu. Jadi tidak hanya bisa secara verbal, karena itu sudah melanggar hukum namanya. Ada undang-undang yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif. Nah, ini perbedaannya ASI dan susu formula. ASI itu memiliki banyak antibodi, sangat banyak. Susu formula sangat sedikit, perlu ditambahkan. Kemudian untuk pencernaan pada ASI itu sangat mudah diserap, mudah dicerna oleh saluran pencernaan bayi, baik yang matur ataupun yang imatur. Jadi bayi-bayi yang preterm itu yang kurang dari 37 minggu itu juga ASI yang tetap yang terbaik. Kemudian susu formula itu tergantung, beberapa bayi dapat mengalami sakit perut. Ya kan, kalau bayinya tidak cocok susunya, akhirnya bayinya tidak terserap susunya, akhirnya gumoh atau tidak, perutnya kembung. Bahkan yang terparah adalah necrotizing enterocolitis. Itu ususnya mengalami nekrosis. Kemudian tingkat kecocokan ASI di sini bervariasi ya. Jadi memang Tuhan itu sangat baik mengatur tubuh seorang ibu yang baru melahirkan, mensuplai untuk memberikan ASI-nya kepada bayi itu sudah diatur. Jadi untuk bayi yang baru lahir kebutuhannya seberapa, itu sudah ada komponennya apa aja yang diperlukan. Terus naik lagi 3 bulan, ASI-nya berubah. Dengan bertambah usianya bayi, komponen ASI yang ada di ibu juga akan mengikuti kebutuhan dari bayinya. Sehingga kalau untuk kita menggunakan susu formula, kita harus berganti-ganti susu. 0 sampai 6 bulan susu A, terus 6 sampai 8 bulan susu B. Nah, seperti itu kan malah ribet. Kalau salah pemberian malah nutrisinya yang tidak tercukupi. Nah, dari segi keuangan, ini jelas ya, hemat, tidak perlu beli kalau ASI, sangat praktis, yang tidak perlu apa-apa, cuman butuh ibu dan juga bayi. Atau mungkin kalau sekarang tuh butuhnya yang penutup untuk menyusui itu, cover nursing itu. Nah, mungkin cuman butuh itu aja. Tapi kalau nggak pakai penutup juga nggak apa-apa, langsung aja. Kemudian kalau susu formula jelas dari segi harga sudah mahal banget. Butuh dot itu nggak mungkin cuma satu, harus disiapin 3-4 botol. Terus kemudian butuh air panas, diseduh, kan lebih ribet. Tidak sepraktis dengan menggunakan ASI saja. Nah, kemudian itu kebersihan sudah sangat jelas. ASI itu pasti bersih dan higienis. Kalau susu formula belum tentu. Kita bagaimana cara mencuci botolnya. Mencuci botol kan tidak simpel seperti kita cuci piring biasa ya. Harus disterilkan, entah itu mau direbus atau dipakaikan air panas atau masuk ke mesin sterilisator. Nah, itu kan butuh pengetahuan dan juga butuh effort lebih dibanding menyusui. Oke. Kemudian ibu-ibu yang baru melahirkan juga cenderung ASI-nya sedikit. ASI-nya sedikit. Emang sesedikit apa sih? 1 tetes, 2 tetes. Itu sangat berguna bagi anaknya. Memangnya perut bayi itu sebesar apa? Perut bayi itu kan bayi baru lahir itu sangat kecil ya, perutnya itu sebesar seperti pada gambar ini, sebesar buah ceri. Buah ceri itu aduh kecil banget.
cuman butuh 5-7 cc. 5-7 cc itu sudah cukup untuk bayi. Jadi cuman kalau ibu-ibu yang dipompa cuman basahi pantat botol, Dok. Netes pun enggak. Ya jangan pakai botol untuk nampungnya, pakailah spet. Pakai spet yang 1 cc atau yang 2 cc. Nah, pakai itu biar langsung dimasukkan ke mulut bayi. Kemudian untuk hari ketiga ini sebesar kacang walnut, itu ya sebesar kemiri gitulah ya. 1 minggu sebesar aprikot yang paling ini kalau sudah 1 bulan baru lumayan besar, butuh 80 sampai 150 cc ASI. Nah, ini kunci keberhasilan pemberian ASI, inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini ini dilakukan oleh bidan atau perawat juga bisa pada saat ibu melahirkan, baik secara partus spontan ataupun seksio sesaria. Jadi jangan menganggap ibunya SC, jadi tidak bisa IMD. Siapa bilang? Bisa banget. Inisiasi menyusui dini itu kita lakukan kurang dari 1 jam sesudah lahir ya. Bukan berarti kita memberikan ASI ke anaknya, tidak. Inisiasi menyusui dini tujuannya bukan untuk memberikan ASI, tapi kita memberikan tes. Udah dengar belum ya? Boleh. Dari tadi kedengeran nggak ya, Dok? Sudah kedengaran. Saya cuma unmute yang lainnya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Semoga yang tadi kedengeran. Ini IMD. Oke, tadi sampai mana ya? IMD, inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini seperti kita ketahui, inisiasi menyusui dini itu ibunya dalam posisi tidur berbaring, anaknya langsung kita letakkan di dada ibu. Tidak langsung ke bagian payudara, tetapi kita taruh di tengah-tengah. Kemudian bayinya sendiri yang akan mencari payudara ibu untuk dikenyot atau melakukan proses menyusui. Nah, IMD di sini memang tidak akan mengeluarkan ASI, tidak apa-apa. Memang itu tujuannya hanya untuk melakukan rangsangan. Kita melihat respon si bayi. Ini kita juga melakukan asah ya, melakukan stimulasi bagaimana bayinya mulai mencari, melatih hidungnya, penciumannya di si anak, bayi baru lahir, kemudian mulai memasukkan, mungkin kita bisa juga bantu, tapi seharusnya bayi juga bisa melakukan sendiri. Memasukkan puting susu masuk ke mulut bayi, kemudian mulai dilakukan refleks menghisap. Tapi di situ memang tidak mengeluarkan ASI, tidak apa-apa, bukan masalah itu. Oke, kemudian cara menyusui dari posisi dan perlekatan, kemudian kunci keberhasilan juga mengenali tanda kecukupan ASI. Nah, inisiasi menyusui dini ini dari penelitian dikatakan bahwa pemberian susu secara dini, ASI secara dini, hari pertama itu dapat mencegah kematian neonatal dini sebanyak 16%. Kemudian pada 1 jam pertama sudah diberikan ASI, itu dapat mencegah kematian neonatal dini 22%. Kalau susu formula nggak bisa seperti itu.
Kemudian untuk cara menyusui ini ada posisi itu posisi dari ibu, ini gambar yang ini ya. Jadi ibunya ada cara klasik, ada underarm atau footy hold, kemudian ada cara lying down. Yang klasik itu ibunya tetap harus relax ya, harus santai, tidak harus nyaman. Nah, kalau ibu nyaman, bayinya juga pasti ikut nyaman. Jadi diberikan sandaran, bantal mungkin di belakang, kemudian bayinya digendong, ditopang, bukan hanya kepala dan leher yang ditopang, tapi juga bawah, bagian tubuh bayi juga harus disangga, sehingga dia juga kepala bayi, badan bayi, dada anak dan dada bayi dan dada ibu juga harus bertemu. Jadi bayi menghadap ke ibu, jangan badannya lurus, kepalanya doang yang nengok. Jadi cuman seolah-olah menoleh seperti ini bayinya. Nah, ini sudah posisi yang salah. Kemudian ada posisi footy hold. Footy hold ini dia ke belakang, bayinya di posisi ke belakang, jadi digendong, disangga seperti ini. Tetap harus nyaman ya antara ibu dan juga bayinya. Kemudian posisi lying down. Lying down itu ibunya miring, bayinya juga miring sambil tiduran. Kemudian dilakukan pemberian susu, pemberian ASI. Nah, untuk perlekatan atau latch on seringnya ya disebut latch on. Latch on itu apa sih yang posisi perlekatan yang benar? Nah, dagu bayi itu harus menyentuh payudara ibu. Kemudian mulutnya terbuka lebar, bibir bawah harus melengkung keluar. Jadi posisinya seperti ini, bibir bawahnya melengkung keluar, kemudian pipinya bulat dan datar sehingga kita bisa kelihatan dia menghisap, refleks hisapnya ada. Dan sebagian besar aerola masuk ke mulut bayi. Nah, untuk tanda-tanda kecukupan ASI, ini juga harus diketahui oleh ibu. Soalnya sering sekali juga sudah pulang ke rumah, ibunya, oh bayi saya rewel dok, tiap jam nangis terus, padahal sudah saya susuin, sudah saya netein, tapi tetap aja nangis terus. Apa mungkin ASINya enggak cukup ya dok ya? Oh belum tentu, bukan berarti kalau bayinya nangis aja, bukan berarti karena bayinya lapar atau ASINya yang tidak cukup. Tetap kita harus pantau dan harus tahu tanda kecukupan ASI itu. Jadi jangan mudah putus asa untuk memberikan ASI. Tanda bayi cukup ASI itu apa aja? Bayi langsung tidur. Kalau setelah menyusui langsung tidur karena adanya hormon endorfin yang menenangkan. Kemudian buang air kecilnya lebih dari 6 kali sehari ya. Kemudian bayi akan melepas sendiri puting susu ibu ketika sudah puas. Kemudian berat, nah ini yang paling penting, berat badannya naik lebih dari 500 gram sampai 1 kilo per bulan pada trimester pertama. Kemudian bayi BAB 2 kali sehari dengan tinja berwarna kuning atau gelap dan berwarna lebih cerah. Nah ini juga sering kali juga BAB-nya ini sering 2 kali sehari, atau pada bayi-bayi ASI juga terkadang malah 1 minggu baru BAB 1 kali. Nah tidak masalah. Bayi ASI itu memang bisa terlalu sering BAB atau bahkan jarang BAB. Nah ini kondisi bayi yang diperbolehkan untuk mendapat susu formula. Bayi apa aja sih? PKU, phenylketonurin. Itu boleh bayinya tidak diberikan ASI. Butuh PASI atau susu formula ya. Atau bayi-bayi yang galaktosemia, tapi ini pemeriksaannya sangat mungkin pasti tidak ada di sini, di Indonesia juga jarang dilakukan, adanya di Amerika. Kemudian untuk bayi-bayi dengan berat badan yang kurang dari 1.500, kurang dari 32 minggu, itu bukan merupakan alasan tidak diberikan ASI. Boleh ditunda, ini berdasarkan advice dari dokter anak pastinya, ditunda hanya untuk sementara waktu. Mungkin karena seperti kita tahu bahwa refleks mengenyot pada bayi baru lahir itu, pada bayi di dalam kandungan itu baru ada sekitar usia 34 minggu usia kehamilan.
Kemudian kalau usia 32 minggu tidak ada refleks mengenyatnya, jadi mungkin harus dilakukan pemasangan NGT atau OGT dari mulut masuk ke lambung. Kemudian bayi yang beresiko hipoglikemi dari ibu-ibu yang menderita diabetes itu hanya ditunda sementara waktu, tidak dilakukan diputuskan untuk pemberian susu formula secara terus-menerus. Nah, untuk kondisi-kondisi ibu juga ada yang tidak harus dilakukan pemberian ASI, yaitu pada bayi ibu dengan HIV/AIDS positif. Ibu-ibu dengan HIV/AIDS ini merupakan kontraindikasi yang mutlak ya, jadi sudah otomatis pasti kita akan lakukan, kita berikan PASI. Dan tapi tetap tentunya harus kita lakukan informed consent. Oke, terus kontraindikasi sementara. Jadi boleh diberikan, kita tunda sementara pemberian susu ASI-nya bila ibunya sakit sepsis, ibunya mengkonsumsi obat-obat psikotropika, antiepileptik, yodium radioaktif, pasien-pasien kemoterapi, penggunaan yodium topikal yang banyak. Kemudian ibu menderita herpes simplex tipe 1 di daerah payudara. Nah, ini kondisi-kondisi lain seperti ini yang seringkali menjadi alasan tenaga kesehatan untuk tidak memberikan ASI kepada bayi baru lahir. Ibunya hepatitis, Dok. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. ASI masih dapat diberikan dengan ibu HBsAg positif. Ibunya TBC positif, Dok. Boleh. Memang ada prosedur-prosedurnya. Anaknya tetap harus diberikan profilaksis, INH. Ibunya memakai masker saat menyusui. Tapi bukan berarti nggak boleh ASI. Jadi seperti itu ya. Kemudian perokok, alkohol, nafsa. Ini kita hentikan obat-obatannya, kemudian tetap kita lanjutkan pemberian, kita dapat memberikan ASI eksklusif. Nah, dari ASI kita berlanjut ke hak anak lainnya, yaitu imunisasi. Imunisasi dan vaksinasi itu sering campur aduk, maksudnya masih belum jelas batasannya ya. Jadi imunisasi itu apa sih? Imunisasi itu terbagi atas dua, ada pasif, ada aktif. Imunisasi pasif itu yang terbentuk dari tubuh kita sendiri. Itu tubuh yang memiliki kekebalan mulai dari kita bawaan dari lahir. Kemudian imunisasi aktif, itulah yang disebut dengan vaksinasi. Vaksinasi ada yang kita berikan dari luar, bukan yang berasal dari tubuh. Tubuh membuat saat kekebalannya. Jadi kita berikan dari luar, kemudian diolah, diproses oleh tubuh, dan anak mendapatkan saat kekebalan. Tujuan imunisasi apa sih? Mungkin sudah pada tahu ya. Upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila terpajan suatu penyakit tersebut, misalnya pasien diberikan BCG, anak diberikan imunisasi vaksinasi BCG, akan apabila terpajan dengan TBC positif, orang dewasa dengan TBC positif, tidak akan sakit, ataupun kalaupun sakit, akan sakit ringan. Jadi bukan berarti imunisasi itu akan melindungi 100%. Tidak ya, imunisasi itu melindungi 90%, 80-90%. Sehingga apabila dia kena, tidak akan seberat anak yang tidak mendapat imunisasi. Seperti itu. Nah, perlindungannya, perlindungan individu, komunitas, dan komunitas itu yang sering disebut, yang sering didengar di media-media sekarang, herd immunity. Itu kekebalan komunitas, terus eradikasi. Ini dari Ketua IDAI Dr. Aman Pulungan, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa melindungi anak-anaknya agar selamat melewati masa pandemi. Untuk jadwal imunisasi
terkadang masih suka bingung mau mengikuti yang IDAI atau mengikuti Kemenkes. Intinya sama aja, tapi jangan dicampur aduk. Kalau sudah ngikutin IDAI ya ikutin IDAI, kalau ikutin Kemenkes ya ikutin Kemenkes, karena waktunya itu sudah dilakukan penelitian dan memang dua-duanya itu sama, cuman jangan dicampur aduk, jangan ngikutin Kemenkes terus langsung ikutin IDAI, jadi tidak boleh dicampur aduk seperti itu. Ini 0 sampai 18 bulan, banyak banget imunisasi-imunisasinya, tapi tidak perlu semuanya juga, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari orang tua. Mendapat imunisasi merupakan hak anak, maka lengkapi imunisasi anak sebagai bentuk pemenuhan hak anak dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, imunisasi dasar. Imunisasi dasar itu, dulu kan imunisasi dasar cuma sampai 9 bulan. Kalau sekarang sudah sampai 18 bulan imunisasi dasar. Udah tahu ya mungkin ya, saya cepat aja, baru lahir hepatitis B0, OPV 0, 1 bulan BCG, kemudian 2 bulan pentavalen OPV, kemudian 2, 3, 4 itu sama, penta OPV 1, 2, 3, tapi dibedakan 4 bulan ada IPV, jadi anak tuh minimal harus diberikan IPV 1 kali. IPV itu intravena yang melalui suntikan, polio intravena suntikan. Jadi minimal harus mendapat 1 kali suntikan IPV, suntikan polio. Kemudian usia 9 bulan, MR, kemudian 18 bulan, ada pentavalen, OPV, dan juga MR lagi. Oke, nah, imunisasi tambahan, ini banyak banget. Juga banyak yang harus nggak sih dok diberikan imunisasi tambahan? Sebenarnya begini, selagi kita bisa, kenapa tidak gitu? Karena itu merupakan investasinya seperti apa? Kalau kita pikir-pikir, misalnya kalau anak tidak diberikan rotavirus itu untuk diare ya, tidak diberikan rotavirus, anak yang sakit diare, terinfeksi rotavirus, kemungkinan harus dirawat inap, harus dilakukan rehidrasi segala macam perawatan jangka paling enggak 2-3 hari harus dirawat inap di rumah sakit. Nah, sementara ibunya nanti, ibu dan bapaknya pasti juga akan tidak bekerja, tidak mendapatkan income, pendapatannya berkurang karena tidak melakukan pekerjaannya. Nah, ini kalau kita melakukan, kita suntik semuanya, PCV, rotavirus, segala macam, otomatis itu semua seperti investasi kita, investasi kesehatan untuk anak-anak kita, seperti itu. Nah, memang untuk biaya harga, dalam hal harga juga sangat berbeda ya. Kalau imunisasi dasar itu gratis dari pemerintah, kalau imunisasi tambahan itu masih belum ditanggung pemerintah, jadi harganya sangat ya lumayan mahal. Karena masih merupakan imunisasi yang import dari luar negeri. Belum ada di Indonesia, belum ada pabriknya. Nah, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menyinggung masa pandemi ya. Sekarang kan lagi marak-maraknya COVID-19. Jadi gimana sih imunisasi pada masa pandemi ini? Ini saya mengambil dari IDAI, dari anjuran IDAI tentang imunisasi dalam masa COVID. Yaitu yang pertama, diusahakan mengatur jadwal kedatangan anak agar tidak banyak berkumpul terlalu lama. Jadi kalau di kota-kota besar sudah diterapkan. Jadi anak yang sehat dan anak yang sakit bisa ruangannya terpisah. Jadi ruangan poli misalnya ya, poli anak yang sehat dan anak yang sakit. Maksudnya anak sehat ini kan mau imunisasi atau enggak, mau kontrol perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan, atau anak-anak yang sakit itu dipisah ruangannya. Atau jadwalnya yang dipisah. Jadi Senin, Rabu, Jumat misalnya untuk anak-anak sakit, atau Selasa, Kamis, Sabtu ya seperti itu. Mungkin atau enggak pagi atau sore ya, mungkin nantilah kita atur ya. Kemudian di wilayah dengan kasus COVID yang tinggi diusahakan ada petugas yang menanyakan, itu tetaplah seperti protokol
protokol yang beredar menanyakan apakah ada kontak dengan anggota keluarga atau tetangga yang dirawat di rumah sakit dengan COVID. Kemudian ada riwayat kontak enggak, kemudian dilayani sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Kemenkes. Apabila tidak ada kontraindikasi, imunisasi tetap diberikan sesuai dengan jadwalnya. Jadi tidak ada penundaan. Kalaupun orang tua takut untuk dilakukan imunisasi, batas untuk rentan mundurnya imunisasi itu paling tidak 1 bulan. Ya, ini seperti new normal pada umumnya ya, hand sanitizer, cuci tangan, social distancing, jaga jarak minimal 1-2 meter. Kemudian anak yang sudah bisa berjalan perlu dijaga. Nah ini biar nggak mondar-mandir di sekitaran poli, lari sana lari sini. Kemudian jauhi orang-orang yang batuk dengan batuk pilek. Kemudian dokter dan petugas kesehatan yang berusia lebih dari 65 tahun dianjurkan tidak berhadapan langsung dengan pasien. Oke, kita masuk ke tumbuh dan berkembang. Seperti tadi saya bilang, pertumbuhan anak itu bersifat kuantitatif, artinya bisa dihitung. Itu adalah berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Ngomong saya mulai cepat ya, saya kurangi lagi. Faktor penentu pertumbuhan anak, atau ada internal, eksternal. Internal itu yang tidak bisa kita rubah, itu genetik, ayah, ibu, nenek, kakek, kemudian proses selama kehamilan, nutrisi, penyakit, obat, polusi udara. Nah, ini kenapa ini saya perlu tampilkan. Saya harap sih semua di Rumah Sakit Elim sudah dilakukan ya. Pada semua pasien-pasien anak, tetap harus dilakukan pengukuran ini, baik dari poli ataupun dari IGD. Bagaimana dok kalau pasiennya tidak sadar? Tetap kita lakukan pertolongan pertama dulu, ABC, kemudian kalau sudah stabil, kita tetap melakukan pengukuran. Bagaimana? Digendong. Kita digendong sama orang tuanya, jadi berat badan orang tua berapa, berat badan menggendong anak berapa, kemudian dikurangi. Kenapa kita butuh berat badan dan tinggi badan? Karena semua obat-obatan, selain dari pertumbuhan ya, kita menilai kurva pertumbuhan, obat-obatan juga memerlukan itu untuk anak. Semua obat-obat anak butuh berat badan, berdasarkan berat badan. Berat badan, kemudian ada juga yang berdasarkan BSA, Body Surface Area. Berarti kan harus ada tinggi badan. Karena Body Surface Area, rumusnya berat badan kali tinggi badan dibagi 3.600 dalam akar. Jadi butuh tinggi badan. Mungkin di sini berat badan sudah lazim ya digunakan, tinggi badan yang masih jarang ya. Ini mungkin saya harap setelah webinar ini harus ditingkatkan awareness-nya pada pasien-pasien anak, dia tetap dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Nah, pengertian tumbuh normal. Pertumbuhan yang normal jika berat badan dan panjang badan tumbuh pada persentil yang sama. Apa sih ini? Nanti ya kita bahas di belakang ada nanti memang agak sedikit jelimet, agak sedikit apa ya, ribet, agak sedikit ribet. Dalam aplikasi kita menggunakan KIA. Kalau dosen saya di Semarang, ada pasien yang tidak membawa KIA, KIA itu sama dengan KMS zaman dulu. Kalau sekarang kan KIA. Tidak membawa KIA, pasien-pasien anak datang ke poli tidak bawa KIA, tidak boleh masuk. Harus ada KIA. KIA itu merupakan buku yang dapat menjadi alat komunikasi, alat pengukuran, jadi harus dibawa kalau kontrol atau saat berkunjung ke poli. Dulu KMS, sekarang sudah menjadi KIA, buku pink. Nah ini yang tadi saya bilang manfaat KIA, alat pemantau, memantau pertumbuhan, perkembangan, pemberian vitamin A, pemberian imunisasi juga ada di buku situ, alat edukasi arah garis pertumbuhan, jadi kita bisa melihat, orang tua bisa tahu, ini anaknya berat badannya bagaimana dari bulan ke bulan, apakah naik, turun, atau stagnan. Kemudian dari situ di buku KIA juga ada cara pembuatan makanan yang benar, mulai dari MPASI, MPASI pertama,
makanan-makanan yang sehat bagi ibu hamil ataupun buat anak, buat bayi. Terus cara pemberian oralit ada semua, lengkap sekali nih buku KIA. Alat komunikasi, ini maksudnya di antara orang-orang yang di lapangan ya. Bulan ini ibunya ke puskesmas. Jadi terus bulan depan ibunya ke dokter anak, bulan depan lagi kemana. Nah, kalau dia bawa KIA, itu terpantau. Bulan ini berat badannya berapa, bulan depan berapa, bulan besoknya berapa. Jadi ketahuan. Tidak hanya berdasarkan omongan. Kalau omongan kan seringkali ibunya lupa. Aduh, bulan lalu berapa ya? 2 bulan berapa ya? Sementara itu data-data yang sangat penting untuk kita lakukan pemantauan. Nah, untuk pemeriksaan antropometri, ini dilakukan oleh dokter, para medis, ahli gizi, kader posyandu, dan juga ibu. Pemeriksaan penunjang dalam pelayanan medis. Ini saya langsung aja deh. Oh iya, ini diagnosis klinis untuk status gizi. Ada gizi lebih, kalau disebut dengan obesitas, gizi baik, gizi kurang. Gizi kurang ini yang gizi buruk. Saya harap sih di sini sedikit ya gizi buruknya, semoga. Gizi buruk itu terbagi atas 3, ada marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor, gabungan keduanya. Nih, marasmus. Marasmus itu anaknya tampak sangat kurus, wajahnya seperti orang tua, kulitnya terlihat longgar, kemudian tulang rusuknya tampak sangat jelas, atau yang sering disebut iga gambang, kulit pahanya berkeriput-keriput, kemudian terlihat tulang belakangnya menonjol, atau yang sering disebut baggy pants. Nah, ini tampak tua, kulitnya extreme wasting, tampak sangat kurus, penurunan berat badan yang sangat ekstrim. Anaknya tampak irritable, jadi anaknya gampang marah, nangis, gelisah gitu, mau marah-marah, tampak sangat kelaparan, perutnya buncit. Nah, ini baggy pants. Baggy pants itu seperti pakai celana yang kedodoran gitu. Kemudian kwashiorkor. Kwashiorkor ini bagian dari gizi buruk. Salah satu jenis dari tipe dari gizi buruk. Anaknya tampak pucat, rambutnya warna kemerahan, mudah dicabut, moon face, terus edem di sekitar kaki, wajah, dan juga lengan. Adanya pembesaran liver, pembesaran hepar, kemudian ada anaknya tampak pucat dan juga lemes, tidak mau makan. Kalau yang marasmus tadi tampak kelaparan, makan segalanya. Nah, seperti ini, kwashiorkor, edem, rambut kemerahan, mudah dicabut, kurang aktif, dan crazy pavement dermatosis. Nih, kulit-kulitnya itu mudah terkelupas. Edem seringkali bersifat piting edem ya, kalau kwashiorkor. Nah, untuk alat pengukuran ini mungkin masih digunakan di puskesmas atau posyandu yang model lama. Kemudian ini untuk panjang badan kalau untuk bayi, jadi harus permukaannya yang keras di atas, di kepala dan bagian bawah. Kemudian untuk pita lila, kita bisa juga mengukur menggunakan pita untuk mengukur lingkar kepala. Itu dari depan sampai ke belakang harus lurus ya. Dari dahi ke belakang, protuberansia occipital. Nah, ini kalau sekarang yang canggihnya, timbangan digital. Kenapa digital? Kalau digital itu lebih bagusnya itu karena dia dua angka di belakang koma juga dapat kita lihat. Kalau untuk pada bayi-bayi sangat penting ya, 2 angka di belakang koma itu, karena bukan main kilo kalau bayi, biasa main gram. Kenapa? Karena kembali lagi, obat-obatannya, cairannya, kita menggunakan semua dari berat badan. Oh iya, cairan juga tuh sangat
sangat penting itu, kita harus tahu berat badannya berapa, kita berikan cairan berapa, jangan sampai malah kebablasan cairan, kelebihan cairan, malah komplikasi yang lain-lain bisa terjadi. Nah, kalau timbangan-timbangan zaman sekarang itu ada timbangan sama tinggi badan sudah jadi satu. Ini untuk anak yang besar yang sudah bisa berdiri, ini untuk anak yang masih kecil, masih bayi yang belum bisa berdiri, kita ukurnya pakai timbangan yang seperti ini. Jadi sudah ada panjang badannya dan juga untuk mengukur berat badan. Nah, cara mengukur tinggi badan seharusnya udah tahu ya, berdiri di alas yang rata, keras, dan di belakang juga sebaiknya dinding atau balok kayu yang rata, harus menempel ujung kaki, tumit sampai ke kepala, menempel pada satu garis lurus, kemudian pandangan ke depan, tidak menunduk, lalu kita lakukan ukur dengan microtoys. Nah, untuk mengukur lila. Kenapa lila? Karena pada anak-anak yang dengan pembesaran organomegali, tidak bisa kita mengukur berat badannya. Kita bisa menggunakan dengan lila untuk mengetahui status gizinya. Lila dari akromion, koolekranon, kita tarik garis lurus, kemudian kita bagi dua, tandain, kemudian kita lakukan pengukuran melingkar, tidak boleh terlalu ketat dan terlalu longgar. Nah, seperti ini ya. Ini untuk pada bayi-bayi yang gizi kurang. Ini juga bisa kita terapkan untuk menentukan dia gizi kurang, gizi buruk atau tidak. Dia memakai cut off point 11,5. Kurang dari 11,5 dikatakan gizi buruk, lebih dari 11,5 dikatakan gizinya baik. Tapi itu secara kasar. Nah, ini mungkin tetap harus tahu juga, baik perawat ataupun bidan dan juga dokter umum juga harus tahu. Ini sekarang kita gunakan grafik WHO ya. Ini semuanya saya ambil dari KIA, ada di KIA semuanya. Kalau 0 sampai 5 tahun kita menggunakan grafik WHO, 5 sampai 18 tahun kita menggunakan CDC. Kita harus memplot yang biru punya laki-laki, yang pink milik perempuan. Nah, yang ini juga ini beda-beda tiap usia. Ada yang 0 sampai 2 tahun, ini 0 sampai 2 tahun. Kemudian ada 2 sampai 5 tahun. Kemudian juga sama perempuan juga 0 sampai 2 tahun dan 2 sampai 5 tahun. Ada WAZ, wah ribet ya. Weight for age atau berat badan berdasarkan usia. Length for age, tinggi badan atau panjang badan berdasarkan usia. Weight for length, itu berat badan berdasarkan tinggi badan. Fungsinya untuk apa? Ini beda-beda semuanya. Interpretasinya berbeda semuanya. Sebentar ya. Nah, interpretasinya seperti ini. Oh iya, zaman dulu kan cuman kita tahunya T1, N1, N2, T1, T2, T3 gitu ya. Untuk mengetahui interpretasi dari KMS atau KIA. Nah, kalau sekarang itu boleh kita menggunakan dua-duanya ini cross sectional ataupun longitudinal. Boleh salah satunya, dua-duanya benar, boleh cross sectional saja atau longitudinal saja atau boleh keduanya. Cross sectional saja misalnya ini, cross sectional misalnya WAZ. Ini garis hijau ya, ini garis hijau 0 standar deviasi, ada garis merah plus 2 standar deviasi, ada minus 2 standar deviasi merah juga. Normal bila berada di antara rentan merah ke merah. Dari merah sini ke merah sini. Itu dikatakan normal. Dikatakan gizi kurang, kalau ini weight for age itu berarti berat badan kurang, itu minus 2 sampai minus 3. Itu dikatakan berat badan kurang. Berat badan sangat kurang itu lebih dari minus 3. Kalau di atas, plus 2 dengan plus 3, itu dikatakan berat badan lebih
Lebih dari -3 dikatakan berat badan sangat lebih. Intinya sama, semuanya sama. Pemakaian normalnya itu di rentan +2 dan -2. Dari merah ke merah. Kalau ini kan panjang badan atau tinggi badan. Sama juga seperti itu. Dikatakan normal bila dari +2 ke -2, dikatakan perawakan pendek bila -2 lebih dari -2. Dikatakan perawakan tinggi bila lebih dari +2. Nah, untuk penentukan status gizi kita menggunakan ini. Jadi ingat, weight for age itu untuk berat badan, length for age itu untuk menentukan perawakan, weight for length itu untuk menentukan status gizi. Status gizi itu apa? Kalau gizi normal sama seperti tadi, dari merah ke merah dikatakan gizi normal. Gizi kurang -2 ke -3. Lebih dari -3 gizi buruk. Nah, gizi buruk nanti kita bagi lagi ke marasmus atau kwashiorkor. Kemudian yang atas. Ini kalau sekarang tuh paling banyak yang ke atas malah. +2 ke +3 itu dikatakan gizi lebih atau overweight. Kalau +3 dikatakan obesitas. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Kemudian untuk longitudinal ini sepertinya sudah pada katam lah semua. N1 itu tumbuh kejar, N2 tumbuh normal, T1 growth faltering. Growth faltering itu apa? Ini merupakan bila kita mendapatkan kurva KIA, kurva WHO yang growth faltering, dia seolah-olah naik, seolah-olah dia naik, tapi tidak sesuai dengan arah garis pertumbuhan. Jadi, misalnya, awalnya dia di sini, dia di garis hijau. Kemudian, di 2 bulan berikutnya, dia naik berat badannya, tapi garisnya malah di bawah garis hijau. Itu artinya growth faltering. Naik tapi tidak sesuai dengan target, gitulah istilahnya. Kalau flat of growth, garisnya datar, loss of growth, garisnya turun. Nah, untuk grafik lingkar kepala, ini mungkin juga ya semoga udah dilakukan ya pengukuran lingkar kepala. Kenapa penting? Ini untuk mendeteksi pertumbuhan dan perkembangannya. Perkembangannya kita melihat apakah otaknya berkembang secara baik apa tidak, kita dapat mengukurnya dengan lingkar kepala. Ini seringkali dilupakan atau entah itu sengaja atau mungkin belum tahu kali ya. Ternyata ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting juga, karena itu salah satu hak anak adalah untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kita harus pantau dia benar enggak ini pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi kita harus mengukur lingkar kepala. Ini juga kurvanya ada di KIA. Bagaimana laki-laki, ada laki-laki perempuan berbeda ya kurvanya. Tetap kemudian ini pertumbuhan normal. Pertumbuhan normal walaupun dia di bawah garis median, ini garis mediannya yang tebal ya. Ini garis median walaupun dia di bawah garis median, tapi dia naik terus sesuai dengan arah garisnya, itu artinya bagus, tidak masalah. Nah, kecuali ini merah. Yang merah ini, dia awalnya di atas garis median. Kemudian lama-lama makin meningkatnya usia, 1 tahun lebih, 15 bulan ini, berapa nih? Sekitar 1,5 bulan, dia, 1 tahun maksudnya, 1 tahun lebih dia turun garisnya di bawah yang awalnya di atas garis median langsung di bawah, seiring berjalannya waktu lalu turun ke bawah garis median. Artinya anaknya mengalami mikrosefal. Mikrosefal apa? Bisa disebabkan oleh infeksi virus TORCH paling sering pada anak-anak, CMV, cytomegalovirus. Kemudian kalau naik juga ada sesuatu nih. Dia awalnya di bawah garis median.
seiring berjalannya waktu melampaui garis median, melambung. Ini berarti ada makrosefal. Makrosefal pada anak-anak bisa karena hidrosefalus atau tumor atau kelainan intrakranial. Nah, ini untuk penilaian pada anak usia lebih dari 5 tahun ya. Kita menggunakan CDC. 5 tahun sampai 18 tahun menggunakan kurva CDC. Ribet, tapi jangan khawatir. Mungkin kalau teman-teman sekalian yang kerjanya di IGD mau hitung cepat, ibunya nggak bawa KIA, di IGD juga nggak ada kurva, ya, mungkin nanti harus disiapkan ya. Di IGD itu harus ada kurva juga. Ini ada cara yang sangat cepat menggunakan aplikasi. Menggunakan aplikasi yang ada di handphone, bisa di-download dengan di Play Store atau di iOS masing-masing. Itu namanya Antrokal. Ini tinggal masukkan tinggi badan, usia, tanggal lahir anak, tanggal lahirnya berapa, jenis kelamin, laki-laki perempuan. Kemudian nanti ini akan otomatis keluar dengan sendirinya dari sini ke sini, date of visit dan date of birth-nya. Kemudian kita isi adalah tinggi berat badannya berapa? 8 kilo. Tinggi badan 120. Terus lingkar kepala berapa? Muak itu mid upper arm circumference atau lila. Lila itu yang tadi ya, lingkar lengan atas. Kemudian udah kita isi, kemudian tinggal dia ada edem atau tidak, no edem, langsung diklik WHO Z-score-nya. Langsung keluarlah interpretasinya. Interpretasinya berupa, aduh saya enggak screenshot ya. Interpretasinya itu berupa minus yang tadi, -2, -3. Jadi kalau dia masuknya ke situ, kita langsung bisa tahu, oh ini anak ini gizi buruk, oh ini anak ini gizinya gizi kurang, seperti itu. Oke, kita masuk ke perkembangan. Kalau untuk perkembangan yang dinilai ada 4 sektor, ada motorik kasar, motorik halus, bahasa atau bicara, dan adaptasi sosial atau yang dikenal dengan personal sosial. Nah ini Denver, kita menilainya dengan Denver ya. Ini menilai perkembangan itu tidak semudah yang dibayangkan karena membutuhkan waktu yang lama. Jadi jangan heran kalau kita ke dokter anak itu bisa 1-2 jam. Karena menilai perkembangan itu tidak bisa tek, oh perkembangannya normal. Tidak bisa seperti itu. Karena kita harus mengajak bermain anaknya. Dek, coba disusun balok-baloknya. Dia bisa nggak balok-baloknya? Oh, dia bisa. Kita centang di sini. Ada. Ini terlalu kecil, nggak kelihatan aja. Oh, bisa. Pas. Oh, anaknya belum bisa menyusun balok. Tapi tentunya dengan berdasarkan sesuai dengan usia ya. Kita centang, ya belum bisa. Fail artinya. Bahasanya bagaimana? Bahasanya, bahwa dia baru bisa mama, tapi tidak spesifik. Semua orang dipanggil mama. Mau orang lewat juga dipanggil mama. Itu berarti usia berapa? Nanti kita lebih dalam lagi ke Denver. Denver ini butuh waktu yang untuk menjelaskan juga butuh waktu yang agak lama. Nah, ini secara umum saja untuk perkembangan normal anak 4-6 minggu. Ini motorik saya gabung aja ya, motorik kasar, motorik halus jadikan motorik aja. 4-6 minggu, bisanya mengangkat kepala, menangis, untuk bahasanya, adaptasi sosial, tersenyum. Kemudian usia 4 bulan, sudah tidak ada head lag. Head lag itu kepalanya sudah bisa mengangkat kepala sendiri. Kemudian bahasanya bersuara bila bergembira. Kemudian adaptasi sosialnya bisa tersenyum bila berhadapan dengan orang. Kemudian 5 bulan bisa menggenggam dengan 2 tangan, dengan jempol, bermain dengan jempol kakinya dimasukin ke mulut atau enggak digerak-gerakan. Bicaranya mulai di sini bubbling, mulai ada bubbling di sini. Nah, seperti itu. Usia 24 bulan, anak usia 2 tahun, untuk motoriknya sudah harus bisa berlari, naik tangga. Terus untuk bahasanya juga sudah bisa
mengeluarkan kalimat dengan 2-3 kata. Jadi mama, mama, mimi apa atau apa. Jadi sudah bisa menggabungkan 2 kata secara bermakna. Kemudian adaptasi sosial sudah bisa menunjuk bagian tubuh. Mata, mana mata? Mata, hidung, sudah bisa. Nah, itu KPSP. KPSP ini berdasarkan usia juga. 21, 36. Nah, ini kok saya nggak lihat ya. KMEE, nanti mungkin kita akan lebih banyak temukan di poliklinik, kuesioner masalah mental emosional. Jadi anak-anak yang sering merasa biasa nangis sendiri, tiba-tiba langsung naik up and down moodnya, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, pokoknya itu tetap kita harus nilai masalah mental emosionalnya seperti apa. Untuk deteksi autis juga sudah bisa dilakukan usia 18 sampai 36 bulan dengan menggunakan kuesioner chat. Kemudian GPPH. GPPH itu hiperaktif untuk anak-anak yang hiperaktif ya. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Nah, ini bisa juga kita deteksi secara dini. Nah, bagaimana sih cara untuk deteksi gangguan tumbuh kembang pada anak? Nah, seperti pada umumnya penyakit-penyakit lainnya, tetap kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Ini secara umum aja ya, saya tidak detail. Tulisnya anamnesis faktor prenatal, natal, dan postnatalnya. Anamnesis harus menyangkut faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak, penyakit-penyakit yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan malnutrisi, dan anamnesis kecepatan pertumbuhan anak. Artinya saat bayi usia baru lahir berat badannya berapa, terus 3 bulan di usia 3 bulan berat badannya berapa, 6 bulan berapa. Jadi harus kita tahu juga apakah ada tiba-tiba anaknya dari yang gizi baik terus jadi gizi kurang, terus naik lagi ke gizi baik. Itu harus tahu polanya seperti apa. Untuk pemeriksaan fisik tetap kita lakukan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, tapi pada ini yang khususnya aja. Kita lihat dulu apakah ada dysmorphic. Dysmorphic itu adanya kelainan, tampak kelainan pada wajah. Entah itu matanya ke atas, atau upslanting eye, saddle nose, hidungnya ada beda bentuknya, kok hidungnya beda ya dari yang lainnya. Bukan artinya pesek atau mancung ya, tapi ini ada suatu abnormalitas. Telinganya, bentuk telinganya seperti apa. Nah, itu harus ditulis semua di situ dari pemeriksaan fisik. Kemudian tetap diukur berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang kita lakukan diplotkan ke kurva yang tadi, berat badan berdasarkan usia, tinggi badan berdasarkan usia, berat badan berdasarkan tinggi badan, lila, dan juga lingkar kepala. Nah, perkembangan seperti yang tadi, yang kuesioner tadi, ada KPSP, tes daya dengar, tes daya lihat, itu pada pelayanan primer, mungkin pada puskesmas, sudah bisa digunakan KMME, CHAT atau GPPH, tingkat sekunder menggunakan Denver, tersier, Kaput Scale, ELMS. Kalau di Rumah Sakit Elim, kita sudah berada di tingkat pelayanan sekunder, Denver 2. Jadi artinya kita bisa melakukan juga KPSP, tes daya dengar, tes daya lihat, KMME, CHAT, dan GPPH. Nah, untuk diagnosis anak, mungkin sekarang ini masih menuliskan penyakitnya saja ya. Tapi saya harap setelah ini diagnosisnya jangan cuma diagnosis penyakitnya saja. Diagnosis anak itu ada banyak, ada berapa nih? 7. Ada 7. Ada diagnosis utama. Diagnosis yang membuat pasien datang ke rumah sakit. Komorbid, komplikasi, pertumbuhan, imunisasi, perkembangan, dan sosial ekonomi. Diagnosis contohnya, pasien datang dengan kejang demam. Jadi diagnosis utamanya kejang demam. Komorbid, kenapa sih dia bisa kejang demam?
Kenapa sih dia bisa kejang demam? Karena kan tidak mungkin dia demam dengan sendirinya, pasti ada penyebabnya, entah itu UTI, apa yang namanya, infeksi saluran kencing, atau tonsilofaringitis. Jadi tetap dilakukan, ditulis diagnosis komorbidnya kenapa, apa komplikasinya bila ada apa, komplikasinya pada kejang demam contohnya ada parese nervus berapa misalnya. Terus diagnosis pertumbuhan gizi kurang, gizi baik, gizi normal, gizi buruk, harus diakses juga. Terus diagnosis imunisasi karena salah satu yang penting juga dia imunisasinya lengkap sesuai usia atau tidak lengkap sesuai usia. Diagnosis perkembangannya sesuai usia atau tidak sesuai usia. Artinya delay sektor apa? Sektor bahasa, usia 2 tahun baru bisa babbling. Nah, itu kan artinya ada keterlambatan. Berarti harus di-assess juga sosial ekonomi. Sosial ekonomi ini juga harus kita lakukan assessment tentang latar belakang dari sosial ekonomi keluarganya. Memang agak ribet kalau di IGD saya tahu mau mengakses dengan 7 assessment untuk diagnosis anak, yang utamanya sih diagnosis utama dengan pertumbuhan paling enggak adalah 2 itu. Jadi sudah tahu nih anaknya pertumbuhannya apa, gizi baik, gizi normal, seperti itu harus tahu. Oke, saya rasa overview-nya itu dulu untuk kesempatan yang pertama ini. Nanti kita lanjut lagi ke pertemuan-pertemuan berikutnya, dan apabila ada yang mengganjal di hati atau mau ditanyakan, boleh kita lanjut ke sesi pertanyaan. Silakan saya kembalikan ke Dr. Yain. Oke, baik Dok. Terima kasih. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Dok yang kita tanya dari Dokter Jenny. Dokter Jenny Dok di message. Ini bagaimana tanggapan dokter tentang pemberian empasi, makanan pendamping ASI pada anak kurang dari 6 bulan? Apakah ada indikasi untuk menulis empasi pada usia kurang dari 6 bulan? Mengingat kemarin ada artis yang dihujat karena memberikan empasi saat anaknya kurang dari 6 bulan, tapi atas persetujuan DSA ini. Ini gimana Dok tanggapannya Dok? Ya. MPASI kurang dari 6 bulan itu pasti ada indikasinya. Indikasi diberikan MPASI dini, itu kan MPASI dini ya. Sementara kita sepakati bahwa MPASI itu pada usia 6 bulan, diberikan pada usia 6 bulan. Tapi kalau diberikan MPASI kurang dari 6 bulan sudah diberikan MPASI, kemungkinan besar memang anaknya itu ada indikasi khusus. Indikasi khususnya seperti apa? Kemungkinan sudah diberikan ASI, tapi anaknya berat badannya tidak naik. Terus berat badannya tidak naik, kemudian ibunya mau bekerja, terus ibunya mau bekerja, ASI-nya sudah tidak ada stok ASI, jadi anaknya sudah sudah tanda-tanda untuk mendapatkan MPASI itu sudah ada, ya boleh diberikan. Tanda-tanda MPASI itu apa? Anak refleks oromotornya sudah baik. Refleks oromotornya artinya menjulur-julurkan lidahnya sudah tidak ada. Jadi kalau bayi itu kan biasanya sering menjulur-julurkan lidah, artinya menolak makanan. Nah, itu sudah hilang. Refleks menelannya sudah baik. Anaknya sudah bisa duduk. Nah, itu kalau seperti itu ya tidak ada salahnya juga diberikan MPASI dini. Jadi kita harus lihat case by case. Tidak bisa kita pukul rata, oh boleh. Ternyata, tapi anaknya berat badannya naiknya bagus. Dari sampai tiap bulan naiknya 1 kilo. Nah, kan bagus tuh. Untuk apa diberikan MPASI dini? Kan semua ada waktunya. Kita lihat case by case-nya. Ya, baik Dok. Nanti Dokter Jenny kalau masih belum struck, nanti bisa ditanya ulang. Yang berikut Dok, ini anak adik saya 6 tahun ini
itu epilepsi, tapi sampai sekarang itu kan sudah tidak kejang-kejang Mi. Tapi masih tetap konsumsi obat Depaken, Depaken sirup. Iya. Nah, kira-kira Ya. gimana dok? Nanti bagaimana? Apakah ada efek di otaknya atau gimana dok? Sebaiknya. Iya. Obat anti epilepsi itu memang obat jangka panjang ya. Artinya tidak bisa, oh anaknya sudah tidak pernah kejang, obatnya langsung di stop. Itu salah. Karena obat epilepsi juga tetap kita berikan sampai 2 tahun bebas kejang. Tetap dilanjutkan obatnya. Jadi misalnya obatnya nanti kan tetap kontrol di dokter juga ya. Obatnya misalnya sudah dikonsumsi 6 tahun ya dok tadi, 6 tahun usianya sudah dikonsumsi, 1 bulan sudah dikonsumsi, di antara 1 bulan itu dia masih kejang. Nah itu kita tidak dihitung yang sebelumnya. Jadi bebas kejangnya yang dihitung. Jadi 2 tahun bebas kejang, baru bisa kita tapering off obatnya. Jadi tidak bisa juga langsung diberhentikan secara langsung mendadak. Harus kita turunkan pelan-pelan. Baik dari awalnya dari dosisnya dulu. Setelah dosisnya sudah dosis minimal, kemudian dari pemberiannya. Seperti itu, Dok. Untuk efek-efek sampingnya pemberian Depaken, apa namanya? Kalau untuk ke otak memang jarang ya, apa namanya, efek samping ke otak untuk Depaken, tapi efek dari kejangnya itu malahan yang dikhawatirkan. Kalau kejangnya lama, waktu selama epilepsi kejangnya lama, bisa jadi ada kerusakan otak. Tapi kalau efek samping dari Depaken itu sendiri tidak ada. Baik dok, ini masih ada lagi dari bidan Anne. Bidan Agnes ini bertanya untuk ibu yang hepatitis dok. Bayinya kalau belum disuntik HB0 dan HB apa ini? HBIG, boleh langsung IMD. Ya. HB0 sama HBIG. Ya, boleh dilakukan langsung IMD. Tapi karena ada syaratnya juga, HBIG itu minimal kurang dari 12 jam sudah harus disuntikan. Jadi usahakan itu golden period ya memang ya. Jadi sebenarnya HBIG itu akan bermanfaat bila diberikan kurang dari 12 jam kita suntikan. Tapi kalau adanya dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan didapatkan HBIG secara cepat, tidak ada salahnya juga diberikan lebih dari 12 jam. Karena kan mau bagaimana lagi, daripada tidak sama sekali mending terlambat gitu. Tapi yang sebaiknya kurang dari 12 jam. Dari Dokter Joshua dok, ini Ya. izin bertanya, ibu yang mengkonsumsi obat gagal jantung, ACE inhibitor, apakah Siapa itu? apakah boleh menyusui dok kalau dia menggunakan ACE inhibitor ibunya? Kemudian dalam panduannya dikatakan limited datanya kurang ini dok, gimana? Gunakan hati-hati. Sedangkan penggantinya itu golongan ARB kontraindikasi untuk ibu menyusui. Apakah sebaiknya laktasi ditunda dok? Apakah ada pilihan ACE inhibitor yang bisa dipakai untuk ibu menyusui? ACE inhibitor itu kan kita memang masuk ke ASI ya, maksudnya ada beberapa persen yang masuk ke ASI juga. Jadi kita takutkan anaknya jadi takikardi atau bahkan sampai hipotensi. Oleh sebab itu kita harus melihat dulu kadar ACE inhibitornya, seberapa banyak sih dosis yang diberikan pada ibu. Bisa enggak tetap harus kita konsulkan juga ke dokter SPJP-nya, bisa enggak diturunkan dosisnya, mungkin dari yang awalnya dosis besar bisa kita turunkan pelan-pelan dosisnya, karena ada kadar minimal
yang bisa ditoleransi untuk pemberian ASI untuk ASI inhibitor. Tapi untuk kadarnya berapa juga saya agak lupa nilai pastinya. Nanti saya cari, nanti saya koordinasikan dengan Yufu juga. Ya. Ya, ini ada lagi dok dari Dokter Jenny. Perlukah diberikan penambahan garam pada empasi? Pada usia berapa sebaiknya garam mulai diberikan atau diperkenalkan? Apakah pemberian garam pada usia dini dapat meningkatkan risiko cardiovascular disease di kemudian hari? Oke. Sepertinya banyak yang tertarik soal MPASI ya. Nanti kita buat forum khusus tentang MPASI. MPASI, memang ini saya belum terlalu banyak membahas tentang MPASI karena baru masih ke dasar-dasarnya nih yang saya bahas. MPASI itu butuh satu sesi sendiri, nggak bisa digabung-gabung seperti ini karena banyak banget mitosnya, banyak fakta-faktanya yang ini benar nggak, ini salah nggak. Nah, seperti halnya garam. Garam pada MPASI kan kita berikan pada anak usia 6 bulan, lebih dari 6 bulan. Itu garam seberapa banyak sih kalau kita berikan garam? Kita berikan garam memang satu bubur kita berikan garamnya 1 galon kan enggak. Paling garamnya 1 sendok teh. Itu enggak apa-apa, enggak masalah karena anak juga membutuhkan rasa. Nanti yang ada anaknya menyusui sudah ada rasa kan di ASI karena makanan yang dikonsumsi ibu akan masuk ke ASI. Jadi ASInya tuh sudah ada rasa. Kalau ASInya sudah ada rasa, terus ibu memberikan MPASI yang hambar, yang tidak ada rasa, cuman ada bawang merah putih aja, tidak ada rasanya, tidak ada rasa asin, manis, tidak ada, otomatis anaknya akan memilih ASI. Nah, itu sering disebutkan dengan GTM, gerakan tutup mulut. Anaknya nggak mau MPASI, maunya ASI aja, maunya susu aja. Nah, sering banget kayak gitu. Nah, masalahnya ibu-ibu sering termakan iklan-iklan atau mungkin sosial media yang sekarang beredar. Kalau anak bayi itu tidak boleh mendapatkan garam. Nah, garam tuh memang 1 sendok penuh, 1 centong kan enggak, kan paling sedikit, sejumput diberikan tuh enggak masalah, tetap tidak ada efeknya, kan malah akan meningkatkan nafsu makan anak, malah makin bagus. Iya dok. Dok, ini ada pertanyaan dari Pak Yunus ini, walaupun belum punya anak ini, tapi dia care pada anak-anak ini. Iya, Kak Yunus, halo. Dia bilang, apakah pada anak di bawah 1 bulan, apakah bisa diberikan vitamin? Karena banyak juga di tempat praktek itu kalau bilang malas makan, bisakah dokter dikasih vitamin? Bagaimana sebaiknya pemberian vitamin ini, dok? 1 bulan ya, 1 bulan kenapa? Kita harus cari tahu dulu penyebabnya. Karena vitamin apa yang diperlukan juga untuk anak 1 bulan. 1 bulan kan harus sebaiknya anak mengkonsumsi ASI. ASI itu sudah lebih banyak vitaminnya dibanding vitamin-vitamin yang jual di pasaran. Jadi ASI aja sudah cukup, sudah memenuhi, sudah berlebihan. Antibodi ada, antivirus ada, antibiotik ada, antiparasit ada. Jadi sudah lengkap. Untuk apa 1 bulan dikasih vitamin? Gitu. Tapi kecuali kalau anak-anaknya minum susu formula, minum susu formula UHT. UHT kan tidak ada zat besi. Zat besinya kurang, tidak ada bahkan. Nah, itu mungkin harus diberikan suplemen zat besi. Suplemen Fe, tambahan Fe. Nah, itu aja. Tapi kalau untuk meningkatkan daya nafsu makan untuk anak 1 bulan, saya rasa tidak perlu. Kita harus cari tahu dulu penyebabnya dia tidak mau minum susu itu kenapa. Itu yang paling penting, yang utamanya dibanding memberikan vitamin. Ya. Gitu ya Kak Yunus? Itu persiapan dok, persiapan untuk mau punya anak itu kayaknya. Ini dari dokter Lenda tuh dok. Izin dok bertanya, untuk pemberian obat cacing dari IDAI diberikan pada saat anak usia 2 tahun. Tetapi di puskesmas
ada yang memberikan obat cacing pada usia di bawah 2 tahun. Menurut dokter bagaimana, Dok? Obat cacing ya, obat cacing itu mungkin kalau IDAI mikirnya bukan sih. Maksudnya kalau dari ini obat cacing itu kan sebenarnya setahun sekali aja sudah cukup. Tapi kalau untuk usia kapan sih dimulainya? Dari 1 tahun juga sudah bisa diberikan obat cacing. Dari IDAI waktu itu mungkin saya setahun saya malah dari IDAI menganjurkan 1 tahun untuk diberikan obat cacing. Mungkin saya akan baca lagi. Memang kalau IDAI dari IDAI pada usia 2 tahun, setahu saya obat cacing diberikan 1 tahun. Setiap tahun sekali sudah cukup. Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang langsung mau bertanya? Karena sudah di message sudah habis ini pertanyaannya. Silakan, boleh bertanya. Iya, tanya langsung aja biar lebih interaktif. Kalau menurut dokter, Dok, ini kan ada sepupunya anak saya, usianya hampir sama. Dia sekarang kurang lebih 3 tahun 5 bulan. Tapi bahasanya itu belum begitu jelas. Dia bisa bilang mama pergi mau makan mama agak. Jadi kayak enggak pas gitu loh. Suaranya enggak ini dibandingkan dengan adiknya usia 3 tahun 2 bulan itu justru lebih jelas. Apakah memang dia terlambat ini atau gimana, Dok? Nah, kalau seperti itu memang harus dikonsultasikan ya, harus kita ketemu langsung dengan pasiennya. Jadi harus dilihat apakah memang ada kelainan dari anatomi mulut, dari anatomi mulutnya. Jadi artikulasinya itu tidak jelas, artikulasi dari pengucapan kata-katanya, atau memang ada kurang stimulasi saja dari anak itu. Jadi kurang apa ya, diajak ngobrol, kurang dilakukan stimulus-stimulus pada anak itu. Jadi harus dikonsultasikan sih, Dok, kalau yang seperti itu. Ya, silakan teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Ini ada telepon dari Pak Edi nih, Dok. Tunggu dulu saya tanya. Bagaimana SIP-nya Dokter Prarindra? Kami sementara webinar ini. Waduh, di forum nih. Dia bilang hari Senin masuk. Jadi lusa saya masuk ke dalam, terus sekalian bawa punyanya Dokter Reva dengan Dokter Filemon, Dokter Joshua lagi. Oh, jadi belum ada informasi. Hari Selasa baru masuk. Ya, tidak hari Senin. Hari Senin ya? Hari Senin. Hari Senin. Oke. Itu yang saya mau tanya tadi, tapi mungkin sibuk jadi. Terus bagaimana kita sebenarnya kan sudah ada komunikasi dengan dokter, dokter Yogi. Oh, belum. Nanti hari Selasa. Ya, oke. Oke, nanti lanjut. Ya, nanti lanjut, Le. Thank you. Oke. Ya, silakan teman-teman atau para dokter. Ini nanti mungkin banyak tugas di UGD, terutama ini jadi diagnosa yang seperti dokter bilang tadi, selain diagnosa utama, ya diagnosa pertumbuhan setidaknya harus ada lagi. Berarti kita akan membuat format baru atau gimana, Dok? Adakah format-format yang supaya kita bisa isi di UGD lebih jauh? Oh ya, kemungkinan sih nanti mungkin ditambahkan saja untuk kurva-kurvanya itu, Dok. Nanti ada kurva tiap usia berapa, berat apa, laki-laki perempuan yang tadi saya tampilkan warna biru dan pink itu, nanti itu yang perlu ditambahkan di IGD. Kalau sudah ada itu kan tinggal diplotkan saja, kemudian di-assess di diagnosisnya. Tapi kalau untuk perubahan dari catatan medis,
saya rasa sih belum perlu ya, Dok. Oh ya, ya nanti dokter lihat lagi dok. Nanti kalau memang Oh ini, iya, boleh. nanti kita diskusi Ini lebih ada lanjut. pertanyaan nih di chat. Oh ya, Ibu Kristina. Ada pertanyaan dari Kak Yunus lagi. Ibu, oh ya, silakan. Oh ya, ya Pak Yunus. Ini ada. Untuk pasien Ya, anak yang kritis, misalnya pada pasien yang di bawah umur 6 tahun ini, yang perawatan intensif, bagaimana dengan nutrisinya dan balance? 6 bulan maksud, oh 6 bulan. Mohon penjelasan dok, 6 bulan. 6 bulan, 6 bulan. Ya, ini pada pasien-pasien yang ada di PICU ya. Nanti kita PICU itu Pediatric Intensive Care Unit. Itu memang pasien yang tidak sadar kebanyakan. Pasien tidak sadar, terus bagaimana pemenuhan nutrisinya? Ya berarti kita harus melakukan dengan jalur apabila dia mempunyai indikasi atau kontraindikasi untuk jalur oral. Jadi harus menggunakan jalur parenteral. Jalur parenteral itu menggunakan cairan dengan glukosa, ada glukosanya, ada proteinnya, ada lemaknya. Jadi ada semua itu cairannya. Jadi nanti nutrisinya pemenuhannya dengan infus semuanya. Nanti saya juga sudah mengajukan ke bagian farmasi sih apa aja yang saya nanti diperlukan untuk cairan-cairan perbaik untuk pemenuhan kebutuhan cairan ataupun kebutuhan nutrisi. Nanti kita lengkapi satu persatu. Kemudian kalau parenteralnya, kalau oralnya sudah baik dan anaknya masih sadar, anaknya tidak sadar, kita bisa menggunakan juga NGT. NGT jadi anaknya tidur tidak sadar, tetap kita masukkan susu juga bisa, asal tidak ada kontraindikasi ya. Soalnya kalau pada pasien-pasien dengan perawatan intensif kan seringnya perdarahan saluran cerna, nah itu kan kontraindikasi untuk dilakukan lewat oral, lewat enteral. Lewat enteral tidak boleh masuk, kontraindikasi, jadi harus menggunakan parenteral. Tapi kalau anaknya tidak ada perdarahan saluran cerna, hanya penurunan kesadaran, berarti bisa kita menggunakan NGT atau OGT. Itu nanti susunya masuk lewat situ. Oh, tapi yang perlu diingat pasien-pasien kritis juga yang diperlukan adalah pemenuhan kebutuhan basal tubuhnya saja kan, karena anaknya kan cuma hanya tidur, tidak bergerak, tidak main-main, tidak jalan-jalan, jadi energi yang dibutuhkan juga sebenarnya sangat kecil. Nah, jadi kita hanya mengusahakan pemenuhan kebutuhan basal. Jadi energi yang dibutuhkan juga tidak seperti satu piring nasi dengan lauknya ikan, terus susu. Jadi tidak seperti itu. Anak-anak di intensif tuh membutuhkan nutrisinya tuh yang kecil-kecil saja. Jadi pemenuhan kebutuhan basal. Itu nanti ada perhitungannya lagi nanti Kak. Nanti kita hitung ya. Beda lagi topiknya nanti untuk intensif anak. Tadi ada Ibu Kristina. Ibu Kristina angkat tangannya. Silakan Bu. Mana Ibu Kristina silakan. Kris, bisa dengar Kris? Oh kayaknya tidak ya. Yunus masih angkat tangan Yunus. Silakan. Kalau misalnya untuk balance-nya itu dokter? Balance Hitungan kan balance bagaimana dok? pasien-pasien intensif kan harus menggunakan kateter ya. Walaupun tidak menggunakan kateter atau menggunakan Pampers, itu tuh kita tetap hitung balance-nya. Ke balance itu kan input dikurangi output.
inputnya apa aja. Kita harus hitung tetesan cairannya berapa yang masuk atau tidak. Kalau dia bisa per oral yang masuk cc berapa cc yang masuk cairannya dari enteral. Kemudian kita hitung yang masuk berapa, yang keluar berapa. Yang keluarnya berarti dari urin, kita hitung kalau dia menggunakan kateter langsung dilihat saja. Kalau menggunakan pampers, kita hitung pampersnya. Kita timbang pampersnya berapa. Kemudian ada yang namanya IWL. IWL-nya juga kita hitung. Ada kan, rumusnya udah tahu. Nah, IWL itu nanti kita hitung juga berapa IWL-nya. Jadi output-nya BAB berapa kali. Jadi BAB juga kita sebenarnya kalau pasien kayak gitu kita hanya bisa perkiraan ya. Kalau BAB 1 kali 100 cc misalnya. Nah, jadi 100 cc untuk BAB, BAK-nya berapa dari kateter atau dari pampers, misalnya 300, kemudian 300 mili, kemudian IWL-nya berapa, anak usia 6 tahun tadi, 6 tahun misalnya, 6 bulan IWL-nya berapa ya, 50 misalnya, kemudian kita jumlahkan itu, terus selalu kita kurangi dengan input yang kita berikan. Input yang kita berikan jangan lupa juga dengan injeksi-injeksinya. Jadi harus detail kalau anak itu karena resiko untuk overload cairannya sangat tinggi kalau pasien-pasien anak ya. Jadi benar-benar detail injeksinya berapa kali, pengencerannya berapa kali itu harus kita tahu dan kita hitung dalam menghitung balance cairan. Dokter, untuk IWL-nya itu kan kita pakai di rumah sakit itu 15 kali berat badan. Kalau untuk anak, apakah ada perubahan? Kalau gimana, Dok? Kalau untuk anak itu ada Kak. Jadi pagi berapa, siang berapa, malam berapa itu berbeda-beda. Nanti ya. Jangan di sesi yang ini ya. Soalnya agak ribet. Jadi biar berkesinambungan nanti saya akan menjelaskan alurnya satu kaligus sekalian gitu. Oke. Dok, satu lagi dok, ini tentang ini dok, ya kalau misalnya ada pasien anak-anak ya, usia kurang dari misalnya 6 bulan ke atau 1 tahun, itu cairan apa sebaiknya yang dipakai atau kita siapkan, apalagi kalau misalnya ada bayi baru lahir, itu diinfus, apakah KN1B atau KRL biasa atau gimana dok? Yang mana pemilihan? Ya dok. Saya jadi ingat kemarin main ke Verina, bayi 3 hari kalau nggak salah usianya, usia 3 hari diinfus dengan RL, terus dipuasakan, oh my god, aduh, coba dicek gula darahnya tuh berapa, semoga baik-baik aja sih bayi, semoga sudah pulang ya. Nah, kalau untuk bayi yang perlu dicatat adalah pemberian pertama yang kita berikan, pemberian cairan bila dibutuhkan ya. Untuk jarul parenteral kita berikan D10 biasanya. Dextro 10%. Dextro 10% itu bisa bertahan 1-2 hari. Apabila itu kan kita sudah melakukan intervensi cek lab, apa segala macam, apabila dibutuhkan, kita perlu menambahkan elektrolit apabila ada hiponatremi atau hipokalemi. Nah, kita tambahkan dari cairannya. Kita tambahkan NaCl 3% atau KCl, itu nanti dari oplosan. Nah, nanti dari bagian farmasi nanti saya juga akan melihat ke sana untuk mengoplos cairan untuk bayi-bayi. Seperti itu. Nah, itu kalau untuk bayi baru lahir, kita menggunakan D10 ya. D10 1-2 hari, kalau sudah lebih dari itu, sudah ada data awal yang hasil lab maksudnya, hasil lab elektrolit tubuh yang diperlukan, kita cukupi dengan menambahkan oplosan, cairan oplosan. Kemudian setelah itu, untuk anak-anak yang sudah di atas neonatus, artinya sudah 2 bulan, kan neonatus tadi berapa? 0 sampai 30 hari ya, itu neonatus. Lebih dari 1 bulan itu infant. Nah, kalau sudah infant, kita berikan tergantung dari kondisi anaknya. Bisa kita berikan D5,5 NS, itu cairan maintenance yang sering kita gunakan pada bayi ataupun anak-anak, itu D5,5 NS dokter maintenance-nya.
Tapi kalau berbeda lagi kalau kondisinya kalau anaknya diare. Diare kan butuh elektrolit yang lebih banyak karena keluar, apalagi diare sama muntah, elektrolitnya harus lebih banyak. Jadi kita bisa menggunakan apa namanya KN3B atau apa namanya oplosan, cairan oplosan juga. Terus untuk gizi-gizi buruk, pasien gizi buruk itu tidak bisa kita langsung berikan cairan gula yang tinggi karena nanti akan berefek pada apa namanya BGA, maksudnya gas analyze keadaan keadaan darahnya. Jadi harus kita berikan cairan yang bertahap dextrose-nya. Kita bisa berikan D5/4 NS seperti itu. Ini semuanya saya udah ngasih tahu ke bagian farmasi sih sama ke Reskita ya. Kemarin sudah sempat ngobrol, mungkin dari Reskita sudah dikoordinasikan juga ke Dokter Lendatu untuk apa namanya cairan-cairan itu, tapi belum tahu sudah ready apa belum. Ya kalau belum ready juga nggak apa-apa, nanti kita pelan-pelan. Pasti disiapkan dok. Sudah Dr. Lendatu sudah catat, saya lihat itu banyak catatannya itu saya lihat. Tapi dok, satu lagi ini tentang yang di kamar operasi yang nangkap bayi. Jadi kalau post seks kan sementara seksio nangkap bayi, apakah sebaiknya perawat atau bidan, ataukah memang harus ada yang dikhususkan untuk itu? Kemudian kalau misalnya dokter anak tidak ada dok, ya. Kemudian apa namanya yang di perawatan BKIA kan bayi-bayinya misalnya apakah perawat saja yang bertugas atau bidan yang mengatur bayi sehat dan bayi sakitnya itu nanti. Jadi di pengalaman dokter gimana di rumah-rumah sakit yang lain dok? Apa namanya? Kalau pengalaman saya ya di rumah sakit sebelumnya, maksudnya di rumah sakit tempat pendidikan saya, itu kalau pasien dengan partus spontan, pasien partus spontan itu bisa di-handle atau bisa ditangani oleh bidan. Jadi bidan sudah, tapi ini juga bidan yang harus sudah terlatih ya. Bidan yang terlatih sudah bisa menangkap bayi, istilahnya menangkap bayi. Tapi kalau untuk pasien-pasien SC, apalagi pasien SC dengan indikasi, entah itu indikasi apa namanya partus tak maju atau preeklamsi atau apa namanya itu plasenta previa atau entah itu spontan, itu kan bayinya memiliki resikonya entah itu asfiksia atau BBLR atau preterm. Nah, itu membutuhkan pendampingan dari dokter anak. Tapi sebaiknya juga kalau di tempat saya waktu itu malah dokter anak dengan perawat yang ikut masuk ke OK. Kalau untuk pasien SC, tapi tentunya perawat-perawat yang sudah mendapat pelatihan khusus, pelatihan resusitasi neonatus, jadi bisa membantu dokter seperti itu. Ya mungkin kalau sekarang udah ada belum ya dok perawat atau bidan yang mengikuti pelatihan resusitasi neonatus? Kayaknya sudah ada satu Kak, kalau tidak salah itu Ibu Martina Andaso. Oh ya. Tapi kan nggak mungkin setiap SC Ibu Martina saja yang datang. Nanti butuh tetap berapa harus ya? Ya butuh Semua SDM mungkin lagi ya, semua nanti dong. kita. Iya mungkin ya kalau mau semua juga kayaknya mahal dok. Jadi mungkin 2 apa 3 orang kita kirim, kemudian nanti akan mengajarkan ke perawat yang lain. Oh iya. Ya baik, teman-teman. Kira-kira masih ada pertanyaan? Ini ada usul dari Dokter Yosua juga minta tolong untuk pengadaan pemeriksaan elektrolit, analisis gas darah dan INR di lab dok.
Mungkin Dokter Lenda bisa ilmu perawatan intensif tidak maksimal jika tidak ditunjang pemeriksaan tersebut. Nanti di Dokter Lenda mungkin bisa dicatat. Atau ada pendapat, Dok? Dokter Lenda, silakan, Dok. Dokter Lenda ada? Ya, halo dok. Ya, silakan Dok. Dokter Lenda, gimana ini? Ada usul dari Dokter Yosua tentang pemeriksaan elektrolit, AGD, dan INR. Ya dok, kalau untuk elektrolit itu sementara diusulkan dok untuk penggunaan elektrolit kering karena alatnya kita itu sebenarnya sudah lama sekali, jadi sering rusak dan maintenance-nya itu jauh lebih mahal dibandingkan kalau misalnya kita KSO seperti itu dokter. Jadi sebenarnya kendalanya di situ dok. Kalau untuk elektrolit, kemudian kalau untuk AGD mungkin nanti bisa diajukan ke direksi dok terkait AGD dokter. Dan INR hari itu juga sudah ada yang masukan, hanya memang kalau alat terkait elektrolit dan INR itu ada baiknya untuk KSO. Nah, biasanya dok kalau untuk KSO itu ada permintaan dari vendor karena kan kita kerjasama. Jadi terkadang minimal 1 hari pemeriksaannya harus minimal 5 kali seperti itu untuk ibaratnya kayak kembali modal seperti itulah dok. Contohnya modelnya begitu dok. Jadi kalau untuk elektrolit sudah sementara digodok dok, begitu dok. Kemudian untuk yang AGD itu nanti mungkin bisa diajukan ke direksi dok terkait pengadaannya karena memang selama ini kan kita belum punya AGD sama sekali dokter. Begitu dokter. Ya, baik. Apakah masih ada pertanyaan? Oh iya, untuk AGD juga sangat dibutuhkan untuk pasien-pasien asfiksia loh, Dok. Oh iya. Jadi pasien asfiksia juga membutuhkan pemeriksaan analisis gas darah. Jadi sebaiknya memang setuju dengan Joshua. Adakan AGD. Oke, saya kira mungkin belum ada pertanyaan atau sudah tidak ada pertanyaan, Dok. Jadi kita cukupkan saja sekian hari ini. Terima kasih banyak buat sharing ilmunya, Dok. Mudah-mudahan ke depan ini kita akan sama-sama ya membangun dari nol lah. Boleh dikata kita akan memulai dari nol. Jadi mohon masukannya, mohon ya ilmunya, jangan bosan-bosan memberikan masukan saya dok untuk kita karena ini memang baru sesuatu yang akan kita mulai dari nol boleh dikata karena kalau kita lihat pelayanan kita di sini kita masih kalah jauh dari rumah sakit yang setara dengan kita terkait dengan perawatan anak ya terus terang saja boleh dikata seperti itu dan ini mohon bimbingannya supaya kita sama-sama bisa membenahi hal ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi juga. Nanti kita jadwalkan minggu depan hari Sabtu gimana dok? Masih bisa dok ya? Bisa. Oh, baik. Selama SIP belum keluar bisa dok. Karena hari Senin baru tahu informasinya dok. Jadi ya. kan masih bisa. Kita bajak waktunya dokter dulu untuk sementara ini. Ya baik, kita akhiri. Terima kasih. Aplaus buat kita semua. Ya, terima kasih. Sampai jumpa dok. Sampai jumpa. Dadah.